Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, marilah kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, yang mana kita mempelajari tentang yaitu pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Jadi, anak-anak Bapak sekalian, Indonesia ini sangatlah luas dari Sabang sampai Merauke, yang mana dari masing-masing daerah itu memiliki kekhasan sumber daya alam yang masing-masing. Contoh di daerah kita yaitu Sumatera Barat, yang mana sumber daya alam kita yang adanya batu bara, hasil laut, perikanan, hasil kelapa sawit, dan lain-lainnya juga. Dan yang ada mana itu di Sumatera Barat itu PT Semen Padang, dan kita menghasilkan sumber daya alam semen juga. Jadi dari bangsa Indonesia ini ialah bangsa yang dikaruniai oleh Tuhan kita, yang mana banyaknya sumber daya alam yang beragam, yang dari hayati dan non hayati juga. Daerah yang kita memiliki khasnya itu bermacam-macam. Dari Sumatera Barat ini khasnya, dari Jawa ini khasnya, dari Lampung ini juga, dan lain-lainnya juga. Dan sumber daya alam ini dapat dibedakan menjadi dua, ada yang bisa diperbarui dan tidak bisa diperbarui. Ya, contohnya, pengertiannya yaitu yang bisa diperbarui yaitu dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Ya, contoh hasil tani itu kayak sawah, kita sudah manennya berkali-kali dan kita juga bisa memakan hasilnya dan kita juga bisa menanamnya kembali. Hasil perkebunan begitu juga, dan hasil perikanan kita telah memanen ikan atau memanen udang dan lain-lainnya juga, dan kita bisa dapat memakai hasilnya kembali. Itu kalau di peternakan itu kayak sapi, peternakan sapi, ayam, dan peternakan yang lainnya juga, itu bisa dapat kita hasilkan makan keseharian kita. Dan ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu kayak minyak bumi kita, batu bara, gas, emas, dan lain-lain juga, yang mana itu dikelola dengan sebaik-baik mungkin, tidak boleh dipergunakan selalu. Yaitu makanya kita harus mengelolanya dengan baik biar tidak cepat habis. Dan di sini Bapak lihat kan petanya, yang mana itu di berbagai macam Indonesia sumber daya alam kita, yang mana dari sumber alam hayati dan non hayati. Apa itu sumber alam hayati? Sumber alam hayati itu ialah berupa makhluk hidup, dan sedangkan non hayati itu berupa bukan berasal dari makhluk hidup. Jadi Nanda Bapak semua sebagai dan sebagai SDA ini ialah modal pembangunan bangsa kita, yang mana kayak sumber daya ini kita perjualbelikan ke luar negara lain, kita ekspor. Contohnya kayak tembaga, batu bara, timah, emas, kelapa sawit juga, kita perjualbelikan ke negara lain supaya itu nanti uangnya bisa untuk membangun pembangunan Indonesia, dan dari hasil pajak pun juga kita bisa membangun dari Indonesia, yang mana kayak contohnya jalan tol, pembangunan yang lain, dan mungkin dari pajak-pajak atau wisata juga, banyak lain juga untuk pembangunan negara kita ini. Jadi anak-anak Bapak sekalian, nanti setelah kita selesai pembelajaran ini, Bapak kasih anak-anak tugas, yaitu yang mana carilah sumber daya alam di Sumatera Barat ini apa saja, yang dari hayati dan non hayati juga. Nanti kita kumpulkan untuk pertemuan berikutnya. Sekian dari Bapak, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.